Halo teman-teman, bertemu lagi sama aku Abi di belajar Kotlin dasar Albumirin Solution gitu. Yang sebelumnya tentang pengenalan Kotlin, kita udah tahu Kotlin itu kayak gimana dan kenapa dia bisa ada, kenapa dia bisa jadi bahasa pemrograman utama pada Android gitu. Nah sekarang kita bahas lebih lanjut di Kotlin ini paling vital gitu, paling sering dipelajarin itu yang pertama adalah variabel gitu kan. Nah, variabel sendiri itu merupakan tempat untuk menyimpan data. Nah, nggak cuma di Kotlin gitu, semua bahasa pemrograman kayak JavaScript, Java atau C++, bahkan PHP gitu sering sekali kita uh, kenal dengan adanya variabel gitu. Nah, variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data. Jadi variabel ini mewakili data-data yang kita definisikan sebelumnya gitu. Jadi kita tinggal panggil variabelnya aja, si yang data kita udah input kita bisa panggil gitu dengan nyebutin variabelnya aja gitu. Nah, di Kotlin sendiri ini memiliki dua jenis variabel gitu. Yang pertama itu mutable atau yang variabel yang bisa diubah, dan ada immutable atau variabel yang tidak bisa diubah. Nah, variabel mutable sendiri itu di Kotlin kodenya itu atau kata kuncinya itu adalah var. Kalau immutable sendiri itu kata kuncinya adalah val atau value gitu, dan ini dia nggak bisa diubah lagi kalau untuk val. Nah, ini deklarasi variabelnya, jadi kayak kodenya ini, rumus kodenya seperti ini gitu kan, val atau var plus nama variabelnya apa, terserah kalian ini. Terus yang kedua adalah tipe data. Tipe data di Kotlin sendiri itu berbagai macam gitu kan, ada yang tipe data array, tipe data string, atau tipe data number gitu, banyak tuh ya, kayak integer, string lah, karakter lah, dan lain-lain. Terus setelah itu dimasukkan datanya sama dengan data gitu kan. Datanya ini kita bebas masukin apa, mungkin huruf dengan petik 2 atau objek gitu yang udah kita definisikan sebelumnya. Nah, di di Kotlin sendiri itu direkomendasikan menggunakan immutable atau variabel yang tidak bisa dirubah lagi dibanding mutable data gitu. Jadinya biar gak berubah-berubah lagi sih, jadi lebih enak. Nah, untuk lebih lanjut mungkin kita coba langsung praktek aja kali ya. Nah, ini kita buka dulu IntelliJ IDEA community-nya. Nah, ini kita langsung aja new project. Kalau misalnya kalian nggak ada, biasanya di sini ada new project. Ini new project aja. Nah, terus ini kan udah muncul kayak gini. Nah, ini kita makanya tuh GVM-nya itu application aja ya, karena kita cuma mau belajar Kotlin dasarnya aja, jadi kita pakainya application. Kalau misalnya kalian mau belajar yang lain pun ada, di sini ada JavaScript juga, di sini ada Node.js juga segala macam gitu. Yang kemarin udah disebutin kalau Kotlin ini sudah mendukung di Node.js gitu, dan juga ada di native application udah ada. Tapi karena kita pengen belajar dasarnya aja, jadi kita pilih yang default aja. Nah, terus ini jangan lupa kita pilih IntelliJ karena aplikasi kita kan IntelliJ gitu. Nah, SDK-nya yang sudah teman-teman download. Nah, ini pas saat
rekaman ini itu paling baru itu adalah SDK-nya itu versi 16. Nah, SDK JDK, sorry. Nah, terus ini pilih teman-teman mau ini ya dulu sebelumnya kasih teman-teman bisa pilih gitu kan ininya dimana. Aku taruh di D aja, di belajar Kotlin. Nah terus ini langsung kita next saja. Terus yang ini nggak perlu diapa-apain, kita finish aja langsung. Oke, ini ada masalah di mana-mana. Nah, ini tampilan depan dari IntelliJ gitu kan. Terus, nah teman-teman kalau mau buat file Kotlin-nya itu teman-teman bisa di sini di src atau source, terus ke main, terus ke Kotlin-nya sini, terus teman-teman klik kanan, new Kotlin class atau file. Nah teman-teman di sini pilih file aja karena kita class ini khusus buat Java setahu. Nah ini kita file nanti. Nah ini teman-teman bisa langsung masukin nama filenya gitu kan. Ini nama filenya coba kita namain variable dasar. Nah kita cobain variabel dasar gitu. Nah ini teman-teman nggak perlu kasih file extensionnya, nanti dia buat sendiri. Terus teman-teman klik enter aja. Nah dia udah ngebentuk file si Kotlin-nya. Nah teman-teman di sini pertama-tama kalau di Kotlin sendiri ini harus kalau ingin menjalankan kode Kotlin itu harus di dalam fungsi main. Jadi kalau teman-teman bikin function yang lain, kayak misalnya namanya yang lain gitu, bukan function main, nanti dia nggak akan terbaca sama si Kotlin-nya. Jadi harus ada function main. Nah buat function main sendiri itu kita tinggal klik main aja, nanti dia ada shortcut-nya sendiri, main. Nah dia ada kayak gini ya sendiri. Nah mungkin teman-teman kan baru mulai nih, terus perintah apa aja sih yang bisa di perintah umum gitu kan, apa aja sih yang bisa di iniin sama si Kotlin ya. Misalnya kita kan teman-teman baru buka, mungkin teman-teman pengen kayak ngasilin kayak huruf hello world gitu kan. Nah ini kalian bisa print line, biasanya dia langsung keluar. Nah kayak gini shortcut-nya, kalian tap aja, terus ini kalian isi, misalnya ketik 2 hello world. Nah terus kalian bisa run aja lewat sini gitu kan, atau enggak kalian bisa run di klik kanan sini, terus kalian run di sini. Kita tunggu aja gimana dia ngerunnya. Ini oh ya, buat laptop ini pengaruh sih, kayak untuk spesifikasi komputer atau laptop teman-teman ini pengaruh untuk menjalankan si aplikasi ini ya. Jadi mungkin buat saran sih kayak biar teman-teman lebih nyaman dan lebih cepat gitu merunningnya, itu mungkin teman-teman bisa upgrade device teman-teman. Nah ini
setelah print line hello world nanti dia jadi seperti ini, hello world. Nah ini misalnya gimana sih kalau misalnya kita copy paste ke bawah. Nah kita run nanti jadinya gimana. Nah dia jadinya gini, hello world, hello world, hello world. Nah tapi di sini tuh kalau print line itu dia langsung break. Jadi misalnya udah ada hello world, dia pasti langsung ke bawah hello world lagi. Nah gimana sih caranya biar kayak nggak ada ininya, nggak ada apa sih, nggak ada jedanya gitu kan, nggak ada apa breaknya gitu. Ini teman bisa print aja biar teman-teman bisa print aja biasa gini gitu kan. Nah mungkin kan ini nggak ada spasi, kita kasih spasi aja, spasi. Nah nanti dia jadi gini, hello world, hello world, hello world, hello world, ke kanan dia. Nah sekarang kita coba untuk pakai si mutable var-nya ya, mutable variable ya, yaitu var itu. Nah kan tipe data dari si Kotlin ini banyak banget, jadinya kita coba yang char aja lah ya. Kita klik var, terus kita misalnya klik char 1. Nah ini kan titik 2, habis titik 2 kita masukin tipe datanya itu apa. Misalnya kita kan maunya karakter nih, nah salah satunya adalah karakter. Misalnya kita char gitu aja, terus sama dengan misalnya, nah char ini nggak bisa pakai petik 2, dia harusnya pakai petik 1 karena dia cuma 1 doang. Char itu cuma punya 1 karakter, beda lagi kalau string. Kalau string itu dia bisa pakai petik 2 karena dia kumpulan dari karakter gitu. Nah ini misalnya salah satunya A gitu kan, terus ini copy aja, kita ubah char 1, char 2, char 3, char 4, ini nama aku ya, ABBG ini. Nah ini udah kayak gini, terus kita panggil nih, kita print mereka, print gitu kan, char 1, char 1, kita panggil semuanya aja, char 1, char 2, char 3, char 4. Nah misalnya kita run, gimana sih hasilnya? Nah dia nanti akan bentuk kayak ini. Nah ini kalau char kan beda lagi. Kalau string itu dia nggak bisa satu gini, jadi dia harus panjang gitu. Misalnya kita ubah nih ya, char string. Oke, string kita ubah jadi string, terus kita ubah jadi misalnya AB aja biasa. Dan ini ganti jadi first name aja, terus kita ganti name. Nah, jadi apa dia, print line aja lah, line. Nah dia sama dia. Nah kalau var ini kenapa bisa diubah, karena kalau misalnya kita ubah lagi dia, misalnya name sama dengan jadinya misal Zarfan atau Suparman itu. Nah misalnya kita run, nah
dia jadi Superman karena walaupun kita definisiin var name-nya di sini ya yaitu Abi gitu kan, tapi nanti name-nya ini kita ubah di sini jadi Superman. Makanya kenapa dia bisa diubah gitu. Nah, beda lagi kalau val. Ini kalau val, nah misalnya kita running dengan name, kita definisiin name di Superman ini, maka hasilnya dia error, bakal error gitu karena nggak bisa didefinisiin gitu, karena dia udah kepaku jadi di file name-nya ini Abi, jadi nggak bisa diganti Superman. Jadi bedanya cuma di situ sih. Nah, terus ada lagi namanya null gitu kan. Misalnya kita definisiin ini jadi nggak ada datanya gitu, ya kan? Nggak ada datanya atau null gitu kan. Nah, ini kalau kita run ya error juga bakalan. Nah, ya error. Nah, tapi kalau misalnya di Java itu variabel yang kosong itu sering banget ditemuin gitu kan. Nah, kalau di Kotlin defaultnya dia nggak bisa nampilin data si null ini gitu. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita paksa gitu kan? Gimana caranya kita paksa si ini file name ini biar bisa ke null ini kalau terpaksa ya. Tapi oh ya, ini juga tidak direkomendasikan gitu. Tapi misalnya teman-teman yang dari Java gitu mau ngebawa bahasa Java ke sini gitu kan, misalnya, dan itu banyak null ya, banyak data kosong gitu kan, data yang belum terdefinisi, itu nggak perlu bingung lagi. Jadinya kita bisa kasih cuma di sini tanda tanya gitu. Misalnya kita running, nah dia akan didefinisiin sebagai null ya di sini. Jadi cuma tinggal dikasih tanda tanya aja gitu, nanti itunya jadi null gitu kan, misalnya, dan lain-lain lah. Tuh, misalnya teman-teman juga mau nyari nih, misalnya dari kan ini di printnya, misalnya teman-teman pengen jumlah panjangnya gitu dari name-nya ini. Teman-teman running dia bakal error juga karena di sininya harus dikasih tanda ya. Nah, dia juga didefinisi jadi ya, ini data kosong. Jadi di sini data kosong, cuma data kosong doang. Nah, itu buat label lah. Sebenarnya itu dulu ya, perbedaan var dan val. Nah, ada lagi variabel konsisten, dan dia ini bukan ini dimasukin ya di sebelum fungsi main biasanya. Jadi kok bingung kan, kayak constant val itu jadi nggak bisa diubah juga. Jadi bingung kan, kita bingung ngebedain gimana caranya ngebedain si immutable sama si constant variable gitu kan. Padahal mereka sama aja gitu, sama-sama nggak bisa diubah dan lain-lain. Nah, mungkin baru pertama kali belajar kita juga pasti bingung. Nah, aku pun bingung. Tapi yang membedakan itu hanya di sini aja sih, kayak fungsi mainnya itu di atas const. Nah, kalau constant variable itu udah pasti val ya. Jadi
kalau misalnya kita tulis rumus ya ini cons. Nah di sini langsung ada file cons file gini. Cons file ini khususnya itu buat kayak nama perusahaan atau nama versi, ya dipakainya buat itu aja sih. Kayak misalnya udah jangan ini kayak mungkin up m aja m. Biasanya biasanya cons file ini consistent variable ini dia dinamainya pakai huruf uppercase. Nah, habis ini kalian bisa kayak cons file ini juga cons file si master itu apa dikasih itu bintang ininya misalnya 1.0.3 gitu. Nah ini bisa sih kayak ini bukan first name-nya gitu kan, tapi up print sama versionnya aja. Nah ini udah, ini line-nya nggak usah kan. Nah ini kita running aja. Oke, salah ini line. Biar dianya ada, nah ini nih beta dan lain-lain gitu kan. Versionnya apa gitu. Nah ini ini dikasih oke enggak sih, biasanya kayak gini semua dikasih ini aja. Nah dia tuh cuman khusus buat kayak versinya gitu dan lain-lain. Nah ini bedanya var, dan kalau yang ini var, dan ini masih bisa diubah, kalau val tidak bisa diubah. Jadinya bedanya cuma di situ aja, kayak var sama val. Terus ada null juga tadi, tinggal kita kasih tanda tanya aja. Misalnya kalian dari bahasa pemrograman Java yang pengen ke bahasa Kotlin, biasanya cukup tricky juga sih pas lagi ada apa sih namanya, kok nggak bisa nih di Kotlin nilainya 0 nggak bisa gitu. Nah itu caranya
kalau maksa buat si Kotlin-nya ini nerima data kosong gitu atau nul dengan cara tanda tanya, misalnya di sini nul. Terus di sini ada konstan variabel gitu kan, variabel konstan. Di sini juga ini biasanya dibuat kayak nama versi aplikasi lah atau inilah nama-nama untuk di tag di suatu aplikasi. Jadi dia nggak bakal berubah lagi. Nah paling gitu sih pelajaran codingan dasar dari Kotlin sendiri untuk materi variabel. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune lagi with Algomerit. Bye bye.